Sepasang muda-mudi itu tampak sedang duduk berduaan di pinggir sungai sambil sesekali tampak pemuda itu melemparkan sebutir kerikil ke dalam sungai. "Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh ayahku di kota, Kak?" tanya gadis itu sambil menatap wajah seorang pemuda tampan yang duduk di sampingnya. "Ayah MU bekerja sebagai pengawal pribadi ayahku. Setelah itu dia mengasuhku dari umur 8 tahun hingga sampai saat aku berusia sekarang ini," kata Jerry menceritakan kepada gadis cantik sambil sesekali mencuri pandang kepadanya. "Lalu, setelah kau dewasa dan menjadi tuan muda yang kaya raya, apalagi yang dikerjakan oleh ayahku?" tanya gadis itu ingin tahu tentang ayahnya. "Setelah aku dewasa, ayah MU bekerja sebagai pengawal kakekku di kota," kata Jerry. Dia sengaja tidak ingin mengatakan bahwa Draco adalah kepala gangster yang sangat ditakuti di Metro City. "Apakah kehidupan di kota itu menyenangkan, Kak?" tanya Clara ingin tahu. Maklum sejak lahir sampai umur 22 tahun dia tidak pernah berpisah dari ibu dan kakek Malik yang memang tinggal di hilir sungai itu menyendiri. "Tergantung," kata Jerry menjawab singkat. "Maksudnya?" tanya Clara tidak mengerti. "Tergantung bagaimana kau menjalaninya. Jika kau anggap menyenangkan, maka kota adalah tempat yang banyak menyediakan kesenangan. Namun jangan mencari ketenangan di kota. Kau tidak akan menemukannya," kata Jerry. "Apakah kau nanti akan mengajak aku ke kota, Kak?" tanya Clara lagi. "Ya, kita akan pindah ke kota." "Kau harus kuliah, Clara," kata Jerry. "Apakah hanya karena itu?" tanya Clara yang mulai cemberut. "Mengapa? Apakah ada yang lain?" tanya Jerry sengaja memancing reaksi Clara. Kata Clara sambil bangkit dari duduknya. Jerry langsung menahan Clara agar tidak meninggalkannya dan menarik tangannya membuat Clara terjatuh dan langsung menimpa tubuh Jerry. "Awe," kata Clara sambil terpekik. "Sudah pasti karena aku mencintai MU," kata Jerry sambil tersenyum. "Kau memang nakal. Pantas saja selalu dijewer oleh kakek," kata Clara tersipu malu lalu segera bangkit dan berlari memasuki pondok dengan wajah bersemu merah. Jerry yang melihat Clara berlari langsung mengejar dan akhirnya memasuki gubuk di mana kakek Malik, Roxana, Draco dan Tuan Raven tampak membahas sesuatu dengan wajah serius. "Ternyata kita memiliki musuh yang sama, Paman," kata Draco begitu mendengar penuturan dari kakek Malik yang menceritakan tentang Ramendra kepada Draco. 40 tahun lebih aku memendam dendam ini berharap suatu saat aku mampu membalaskan sakit hatiku kepada Ramendra sebelum Yang Maha Kuasa mencabut nyawaku," kata kakek Malik sambil menahan geram. Bagaimanapun, peristiwa puluhan tahun yang lalu kembali menghantui pikirannya saat ini setelah menceritakan kembali kejadian ketika Ramendra memasuki desa kelahirannya dan menjarah kekayaan hasil bumi desa kelahirannya itu. "Aku merasa tidak mampu untuk melawan kekuatan Ramendra. Ini karena aku telah melihat sendiri dengan mata kepalaku kekuatan yang dia miliki. Aku terpaksa menyingkir ke hilir sungai ini dan mengasingkan diri mencoba untuk merelakan semua yang telah terjadi," kata kakek Malik. Jerry yang mendengar dan menyimak pembicaraan mereka segera menyela. "Kakek Malik, jika kakek ingin membalaskan sakit hati, aku sebagai ketua tertinggi Dragon Empire akan membantumu membalaskan sakit hati MU itu," kata Jerry membuat Draco setengah mati terkejut mendengar Jerry mengaku sebagai ketua dari kelompok gangster yang dia ketuai. "Sejak kapan kau menjadi ketua gangster?" tanya Draco sambil mendelikkan matanya. "Mulai besok ayah angkat bisa menikmati hari-hari yang tenang bersama Bibi Roxana. Urusan Dragon Empire akan aku ambil alih bersama Arslan. Nikmatilah masa tua kalian dengan bepergian keliling dunia," kata Jerry dengan serius. "Kau?" Draco tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya karena Clara memandang ke arahnya dengan ekspresi tanda tanya. "Aku selalu berharap ada kekuatan yang besar yang mampu membantuku untuk membalas Ramendra ini. Akhirnya Tuhan mengabulkan doaku siang dan malam," kata kakek Malik. "Kekuatan yang dimiliki oleh Ramendra ini sebenarnya tidak ada seberapa dibanding dengan kekuatan yang aku miliki. Hanya saja dia berhasil bergerak dengan cepat di saat aku lengah. Dia akan mendapatkannya, Kek. Ramendra pasti akan mendapatkannya," kata Jerry sambil mengepalkan tinjunya. "Sebenarnya sampai saat ini peperangan antara kami dan Ramendra ini masih terus terjadi, Paman.
Sahabat-sahabat Jerry di kota masih terus melakukan perlawanan. Namun yang aku khawatirkan adalah kelicikan Ramendra ini. Aku khawatir jika mereka nanti akan menjadi target Ramendra untuk dibunuh. Kata Draco mengemukakan kekhawatirannya. Aku sengaja menunda dulu nafsu membunuhku kepada Ramendra ini. Bagaimanapun aku harus mempersiapkan Jerry ini terlebih dahulu. Jika separuh jalan, maka sama saja aku gagal. Kata kakek Malik. Kau yang telah membuat pekerjaanku menjadi lebih berat, Draco. Kata kakek Malik membuat Draco membuang muka karena malu. Tuh. Aduh. Itu semua karena kebandelan MU. Coba dulu kau menurut. Pasti kau tidak mudah dikeroyok oleh anak buah Robin dan mertuanya itu. Kata Draco sambil menjita kening Jerry. Besok kita akan melakukan pemanasan untuk melatih fisik dan pernafasan MU. Kata kakek Malik. Sudah hampir malam. Paman, aku akan mengantar Tuan Raven dulu untuk kembali ke desa. Mungkin masih banyak yang harus dia lakukan besok. Kata Draco. Aku ikut. Kata Roxana. Kan. Hahaha. Kata Jerry sambil tertawa. Kan apa? Kata Draco sambil melotot. Aku juga ikut, Bu. Kata Clara. Ais. Kau jangan jadi pengganggu, Clara. Kata Jerry. Kau tahu apa anak ingusan? Kata Draco jengkel melihat tingkah Jerry. Jerry hanya menutup mulutnya sambil terbungkuk-bungkuk menahan tawa. Kau Jerry. Jangan hanya tertawa saja. Kau harus berendam selama 2 jam di dalam air ramuan. Setelah itu 2 jam di bawah air terjun untuk melatih pernafasan MU. Kata kakek Malik membuat Jerry mendadak pucat. Kemarin kan 1 jam, kek. Mengapa hari ini menjadi 2 jam? Tanya Jerry. Apakah kau mau tawar-menawar denganku, Jerry? Tanya kakek Malik sambil mendelikan matanya. 2 jam terlalu lama, kek. Apakah bisa 30 menit saja? Kata Jerry sambil tersenyum kecut. Sudah jangan banyak membantah. Kau harus menurut. Apakah kau mau menjadi bulan-bulanan musuh lagi? Tanya kakek Malik. Sebenarnya setelah berlatih apakah aku bisa menang melawan keroyokan 10 orang? Tanya Jerry. Bisa. Kata kakek Malik dengan mantap. Bagaimana caranya, kek? Tanya Jerry. Kau harus menyerang mereka dengan memfokuskan kepada titik sensitif di tubuh lawan. Kata kakek Malik menjelaskan. Jika lawanku 20 orang? Tanya Jerry. Jika lawan MU mencapai 20 atau 30 orang, maka jurus terbaik adalah lari. Kata kakek Malik berusaha untuk serius. Lari? Kata Jerry sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bersama